Karena menurut Nabi, salah satu kondisi yang menyebabkan doa kita terkabul itu adalah di saat kondisi hujan. Alhamdulillah, malam ini sedang hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini deras dan bermanfaat untuk kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan menyampaikan tentang kisah salah seorang dari sahabat Nabi yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa? Karena sejarah hidup dari para sahabat Nabi itu luar biasa ya, penuh inspiratif ya. Sangat menginspirasi bagi kita. Supaya karakter kita itu bisa terbentuk dengan cara apa? Meniru mereka. Kekhusyuan kita itu bisa terbentuk dengan cara meniru mereka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin itu adalah pemimpinnya para kaum mukmin ya, pemimpinnya orang-orang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu an bepergian diiringi oleh beberapa sahabatnya, naik kuda ya, naik kuda. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua gitu ya. Wanita ini menghentikan jalan dari apa? Dari Amirul Mukminin ini ya. Luar biasa. Amirul Mukminin itu presiden saat itu ya, khalifah. Dihentikan oleh siapa? Oleh wanita tua ini. Lalu Umar pun berhenti ya. Umar pun berhenti. Dan wanita ini ternyata memberi nasihat kepada Umar ya. Luar biasa wanita ini menasehati seorang presiden, khalifah, pemimpin kaum mukminin. Dia bilang begini, hai Umar, dulu engkau dipanggil Umair ya. Umair itu adalah artinya Umar kecil ya. Umar kecil, berarti dia itu tahu ketika Umar masih kecil, dia tahu. Kemudian engkau dipanggil Umar, kemudian engkau dipanggil Amirul Mukminin, maka bertakwalah engkau. Luar biasa ya nasihatnya ini. Maka bertakwalah engkau, hai Umar, karena barang siapa yang meyakini adanya kematian, ia akan takut kehilangan kesempatan. Enggak apa-apa ya, ini suaranya agak sedikit terganggu dengan adanya hujan ini, enggak masalah ya. Kita berusaha beradaptasi ya, hujan pun kita tetap ngaji ya, kita tetap ngaji. Lalu karena barang siapa yang meyakini adanya kematian, katanya perempuan ini, ia akan takut kehilangan kesempatan. Jadi kalau kita itu meyakini adanya kematian, maka kita akan takut akan kehilangan kesempatan untuk sholat khusyuk, kesempatan untuk sholat berjamaah, kesempatan untuk pergi ke masjid, kesempatan untuk datang ke pengajian, ke majelis ilmu seperti kita sekarang ini. Kita akan takut. Karena apa? Karena kita meyakini nanti akan ada kematian. Dan kalau kita sudah mati, kesempatan-kesempatan itu sudah tidak bisa kita dapatkan lagi. Luar biasa toh nasihat dari perempuan ini kepada Amirul Mukminin. Lalu lanjutannya, dan barang siapa yang meyakini adanya perhitungan amal besok di padang mahsyar, akan ada apa? Perhitungan amal, maka ia pasti takut kepada siksanya Allah. Dia pasti akan, kalau dia ingat terus adanya perhitungan amal itu, dia pasti ketakutan akan siksanya Allah. Maka waktu-waktunya akan dia pergunakan untuk beribadah. Waktu-waktunya akan digunakan untuk beristighfar. Luar biasa ini, luar biasa nasihat dari perempuan ini. Dan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu berdiri mendengarkan dengan khusyuk, menyimak apa yang disampaikan oleh wanita ini. Hingga apa? Salah satu sahabat itu menegur Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mau berdiri seperti itu untuk mendengarkan wanita tua itu? Mendengar kata-kata sahabatnya ini, apa yang dikatakan Umar? Demi Allah, Umar bersumpah,
demi Allah, kalau sekiranya beliau ini, Umar tidak mengatakan wanita ini, tidak mengatakan seperti itu, tapi Umar berkata apa? Beliau ini menahanku mulai awal siang, berarti mulai jam 12 misalnya, sampai akhir siang ini, sampai maghrib, niscaya aku akan tetap mendengarkannya kecuali untuk sholat-sholat fardu. Jadi luar biasa tuh. Jadi kalau orang ini mau bicara kepada Umar mulai awal siang sampai akhir siang, mulai jam 12 itu sampai maghrib, Umar akan mendengarkan, katanya Umar, kecuali waktu-waktu untuk sholat fardu, karena waktu untuk sholat fardu nggak bisa ditinggalkan. Betapa luar biasanya Umar, luar biasanya. Dan siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Umar pun bertanya kepada sahabatnya, tahukah kamu siapakah wanita ini? Siapakah beliau ini? Umar menjawab sendiri pertanyaannya itu, dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah mendengarkan perkataan beliau ini dari atas 7 langit. Maksudnya apa? Allah mendengar kata-kata doa dari beliau ini, dari wanita tua ini, dari arsy. Maksudnya seperti itu. Lalu Umar melanjutkan kalimatnya, kalau Allah saja mau mendengarkan kata-katanya, apakah pantas seorang Umar tidak mau mendengarkannya? Luar biasa Ibu Bapak. Coba kita renungkan ya, kita renungkan kejadian ini, dan kita renungkan pula kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya Umar ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil ya? Yang pertama, setidaknya ini yang bisa kita ambil, Bapak Ibu nanti bisa mencari hikmah-hikmah yang lain ya. Saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, karena Umar ini sudah menjadi pemimpin, maka Khawlah binti Sa'labah ini karena merasa sayang kepada Umar, beliau itu merasa perlu untuk mengingatkan Umar agar tetap bertakwa kepada Allah walaupun sudah menjadi pemimpin, walaupun beliau sudah jadi presiden. Karena apa? Fitnah jadi seorang pemimpin itu sangat besar. Kalau tidak waspada, bisa tergelincir sehingga dia bisa berdosa, dia tidak adil misalnya, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, maka nerakalah tempatnya. Maka wanita ini, beliau ini, yaitu Khawlah bin Sa'labah ini merasa sayang kepada Umar, maka beliau memberi nasihat. Dan hal itu di zaman Nabi dulu merupakan sesuatu yang biasa saja ya, biasa saja. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang tabu, tidak ada larangan seorang rakyat jelata menasehati seorang presiden, menasehati seorang pemimpin ya. Dan pemimpinnya pun dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, itu luar biasanya orang-orang waktu itu. Tidak ada ketersinggungan sama sekali. Tidak mentang-mentang aku lu pemimpin, tidak selayaknya kamu menasihati saya. Tidak seperti itu. Dari manapun nasihat itu berada, maka dia akan mendengarkannya dengan seksama. Yang kedua, yang bisa kita ambil, betapa indahnya adabnya Umar ya. Betapa indahnya adab Umar. Umar itu syaitan saja takut kepada Umar itu. Syaitan takut pada Umar. Dan ini seorang wanita tua menasihati Umar. Umar itu diam, menyimak, mendengarkan dengan serius. Luar biasa, luar biasa. Dan Umar memanggil wanita ini dengan beliau ya, dengan beliau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, betapa mulianya kedudukan Khawlah bin Sa'labah ini. Perhatikan kata-kata Umar tadi. Allah mendengarkan perkataannya, Allah mendengarkan doanya dari langit, dari atas langit ke-7. Maksudnya apa? Dari atas arsy. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kisahnya? Maka mari kita dengarkan bersama-sama kisah selanjutnya, bahwa Khawlah bin Sa'labah ini menikah dengan seorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud, pernah ikut perang Khandaq dan lain-lainnya.
yaitu Aus bin Samit bin Qais. Memang nama sahabat ini tidak terlalu terkenal ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini kan, yang kita sampaikan sekarang kan tentang istrinya, yaitu Khawlah bin Sa'labah. Ketika suatu hari beliau berdua ini, suami istri ini bertengkar entah karena apa, yang pasti keluar kalimat yang sangat keras dari suaminya, yaitu Aus bin Samit bin Qais. Beliau itu mengatakan apa? Aus ini berkata, engkau itu istrinya ya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kalimatnya itu, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, kalimat seperti itu di zaman jahiliyah dulu, di tradisi Arab itu dianggap sebagai apa? Perceraian. Dianggap menceraikan istrinya ya. Kalimat itu dianggap menceraikan istrinya. Itu budaya di Arab waktu itu. Kalau di Islam itu disebut zihar ya, berzihar, menganggap istrinya seperti ibunya. Itu dilarang oleh Allah, dilarang. Menganggap istri seperti ibu. Ini yang penting untuk disampaikan yang pertama ya. Menganggap istri seperti ibu, itu tidak boleh. Lantas suaminya pergi, meninggalkan Khawlah bin Sa'labah ini. Setelah suaminya itu kembali, timbullah hasrat dari suami ini untuk apa? Untuk berhubungan suami istri dengan istrinya ya. Tapi istrinya menolak keras. Kenapa? Karena tadi itu suaminya menurut tradisi Arab saat itu sudah menceraikannya. Tapi dia sebetulnya tidak yakin bahwa itu sudah jatuh talak. Tapi dalam rangka hati-hati, maka Khawlah bin Sa'labah ini tidak mau menolak ajakan suaminya itu untuk berhubungan suami istri. Dia berkata apa? Jangan sekali-sekali menyentuhku sampai nanti Allah dan Rasulnya yang memberi keputusan kepada kita. Karena memaksa, suaminya ini memaksa, maka apa? Dengan keras si istri ini menolak, lalu dia lari meninggalkan suaminya menuju kepada Rasulullah. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3460 dan Ibnu Majah nomor 188 dari Aisyah radhiyallahu an. Hadis ini agak panjang ya. Saya baca langsung artinya. Khawlah itu menemui Rasulullah dan duduk di depannya Rasulullah menceritakan perihal rumah tangganya, perilaku suaminya, kata-kata suaminya. Maka Rasulullah bersabda, aku tidak akan memerintahkan sesuatu dalam persoalanmu ini. Maksudnya apa? Nabi tidak bisa memutuskan sesuatu. Karena apa? Karena Allah belum memberikan keterangan tentang itu, belum pernah menurunkan wahyu tentang itu. Aku tidak mengetahui persoalanmu dari Allah. Nah, itu menunjukkan apa? Nabi belum pernah mendapatkan wahyu dari Allah, kecuali bahwa engkau telah haram untuknya menurut tradisi Arab. Maksudnya apa? Nabi menyuruh Khawlah ini berhati-hati. Khawlah lalu menjelaskan resiko yang akan menimpanya dan anak-anaknya jika harus berpisah dengan suaminya. Khawlah itu berkata, kalau nanti seolah-olah membela diri ya, seolah-olah menentang Nabi, membela diri dia. Tapi Khawlah itu suami saya nggak pernah mengatakan kata-kata talak, kata-kata cerai, tidak pernah. Cuman dia mengatakan engkau seperti punggung dari ibuku. Tidak pernah mengatakan cerai. Dan kalau sampai terjadi cerai dan anak-anakku nanti ikut suami saya, maka dia akan menjadi anak yang sia-sia, terlantar. Dan kalau ikut saya, nanti saya tidak bisa memberi nafkah kepadanya, karena saya seorang perempuan tua yang tidak bekerja. Itu kata dia. Tapi Nabi tetap pada pendiriannya, belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Tapi Khawlah ini, karena Nabi sudah tidak memberi keputusan, dia tidak pernah berputus asa, dan dia di depan Nabi itu berdoa sambil menangis ya, sambil meneteskan air mata,
dengan perasaan yang sangat sedih dan duka yang mendalam, Khawlah ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu, sebab belum ada ayat yang engkau turunkan kepada nabimu berkaitan dengan masalah yang kuhadapi ini. Maka tolonglah ya Allah, berikanlah penjelasan padaku. Maka tidak lama setelah itu turunlah ayat. Jadi inilah yang disebutkan Umar tadi, bahwa apa? Doa wanita ini didengarkan Allah dari arsy sana ya, dari atasnya langit ketujuh. Jadi itu maksudnya Umar, bahwa apa, kata-katanya Khawlah ini didengarkan oleh Allah dan spontan, hanya dalam waktu sekejap, singkat saja. Nah, Allah menurunkan ayat ya, menurunkan ayat, yaitu apa? Ayat yang ada di Al-Quran, surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat pertama. Ayat pertamanya saya baca pada pembuka tadi sampai ayat keempat yang turun. Saya baca artinya karena cukup panjang. Ayat yang pertama, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Peristiwa dalam rumah tangga itu sudah diadukan kepada Nabi dan juga diadukan kepada Allah. Dan Allah mendengar tanya jawab antara kamu Muhammad dengan Khawlah tadi. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Itu ayat yang pertama. Jadi ayat ini penyebab turunnya adalah peristiwa dari Khawlah tadi. Khawlah bin Sa'labah dengan suaminya. Jadi memang kalau begitu ini wanita luar biasa ya. Permasalahannya menjadi turunnya penyebab turunnya ayat ya. Terus yang kedua, ayat yang kedua, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya ya. Menganggap istrinya sebagai ibunya itu artinya menzihar istrinya, padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Itu kata Allah, firman-Nya Allah. Istri mereka itu bukan ibu mereka menurut Allah. Ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Allah menjelaskan bahwa ibu mereka itu adalah orang yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar. Perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kata-kata seperti itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Itu merupakan perkataan yang mungkar dan dusta. Perkataan yang mungkar dan dusta. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang laki-laki ini ya, jangan sampai menganggap, menyamakan istri dengan ibu kandungnya. Itu dilarang oleh Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat kedua. Lalu ayat yang ketiga, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, mereka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Jadi tidak jatuh talak ya, tidak jatuh talak. Tapi kalau ingin menarik ucapannya itu, syaratnya harus memerdekakan budak, seorang budak. Tidak perlu tidak perlu akad nikah lagi, karena memang tidak jatuh talak ya. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu syarat pertama ya, memerdekakan budak. Lalu ayat yang keempat, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, jadi seperti kita sekarang ini kan nggak ada budak, nggak ada perbudakan, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kuat Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak dalam hal ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ramadan itu 1 bulan berturut-turut itu sudah berat ya. Ini 2 bulan berturut-turut. Kalau Ramadan itu berpuasanya kan orang banyak, bareng-bareng gitu. Kalau ini sendirian nanti puasanya itu berat sekali. Sebelum keduanya bercampur. Jadi kalau itu belum dilakukan, belum boleh bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau budak tidak ada, lalu berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, maka yang ketiga yang dilakukan yaitu memberi makan 60 orang miskin.
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah bagi orang-orang kafir, dan itulah hukum-hukum Allah bagi orang-orang kafir, dan ada siksaan yang sangat pedih. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah ayat ini turun, 4 ayat ini turun dari Quran surat ke-58 ini turun, maka Rasulullah bersabda kepada Khawlah binti Sa'labah, suruhlah suamimu membebaskan seorang budak. Katanya seperti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan di ayat tadi, ayat kedua. Khawlah menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak mempunyai biaya untuk membebaskan budak. Waktu itu masih ada perbudakan, ya, masih ada. Tapi siapa? Suami dari Khawlah ini tidak orang yang miskin, tidak mungkin bisa membeli membebaskan seorang budak. Tapi Allah tadi ada alternatif kedua, maka Nabi menyampaikan apa yang disampaikan Allah tadi. Nabi bersabda lagi, suruhlah suamimu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah ini berkata lagi, membela suaminya, betapapun suaminya itu kejam pada dia, mau menceraikan dia, seolah-olah Khawlah ini masih membela suaminya. Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia seorang tua yang tidak kuat berpuasa, apalagi 2 bulan berturut-turut. Lalu Nabi SAW bersabda, suruhlah dia memberi makan 60 orang miskin. Beri makan dengan apa? Kurma. Maka Khawlah ini menjawab lagi, wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai makanan sebanyak itu. Inilah Rasulullah, luar biasanya Rasulullah, luar biasa sekali. Maka Rasulullah bersabda lagi, saya, katanya Nabi, akan membantu dia separuhnya, ya. Jadi memberi makan 30 orang miskin. Kepada siapa? Kepada suami dari Khawlah. Maka Khawlah itu tersenyum bahagia, dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku akan membantu yang separuhnya lagi, katanya. Ternyata Khawlah ini mempunyai uang untuk membeli kurma yang cukup untuk memberi makan 30 orang miskin. Dari Nabi untuk 30 orang miskin, dari Khawlah istrinya orang itu untuk 30 orang miskin. Jadi klub sudah 60 orang miskin. Nabi menjawab apa yang disampaikan Khawlah itu, engkau berbuat benar dan baik. Nabi memuji Khawlah. Karena apa? Karena dia mau bersedekah kepada suaminya, membantu suaminya, dan untuk mempertahankan rumah tangganya. Untuk mempertahankan rumah tangganya. Lalu pergilah, kata Nabi, dan bersedekahlah dengan kurma itu bagi suamimu. Kemudian perlakukan putra pamanmu itu dengan baik. Maksudnya suamimu itu perlakukan dengan baik. Maka Khawlah ini melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Selamatlah rumah tangga dari kedua sahabat Nabi ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Semarah apapun suami atau istri di dalam berumah tangga itu tetap harus menjaga kata-katanya agar tidak menimbulkan penyesalan. Jangan sampai suami mengatakan kamu saya ceraikan, sebab dengan seperti itu maka jatuhlah cerai, jatuhlah talak. Si istri juga jangan memancing-mancing marahnya suami. Karena bertengkar hebat si istri minta diceraikan. Jangan-jangan suaminya lupa sehingga keluarlah kalimat cerai. Jadi hendaknya suami dan istri menahan diri. Jangan sampai keluar kata-kata yang nantinya akan menimbulkan penyesalan di belakang hari. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, Khawlah ini sangat berhati-hati terhadap hukum agama. Buktinya apa? Dia tadi menolak suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, dan dia lari menuju Nabi untuk minta penjelasan. Yang ketiga, hikmah yang bisa diambil untuk masalah hukum, Nabi menunggu turunnya wahyu. Demikian juga kita, kalau ada sahabat kita menanyakan sesuatu dan kita tidak paham tentang itu, kita tidak perlu pura-pura pintar, ya.
pura-pura pintar lalu menjawab dengan seenaknya sendiri. Tidak seperti itu. Kalau menjawab masalah-masalah agama itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kemintar. Nabi pun tidak kemintar, itu tidak kemintar. Karena memang wahyunya belum pernah turun, Nabi bersabar menunggu turunnya wahyu. Yang keempat, hikmah yang bisa diambil adalah suami atau istri wajib sama-sama berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Seperti yang dilakukan Khawlah tadi, Khawlah binti Sa'labah tadi berusaha mempertahankan, ya, mempertahankan dengan cara apa? Membantah Nabi seolah-olah tadi. Kalimatnya tadi, tapi Nabi, suami saya belum pernah bilang apa? Menceraikan saya. Berarti belum jatuh talak. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa Khawlah itu ingin mempertahankan rumah tangganya. Kita pun harus meniru ini, harus berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga kita. Sebab kalau sampai jatuh talak, pasti tidak enak bagi keduanya. Bagi si suami nggak enak, bagi istrinya nggak enak, apalagi bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, sekuat tenaga minta bantuan kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mempertahankan rumah tangga kita masing-masing. Yang kelima, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Tadi itu Nabi sudah bilang, saya belum pernah Nah, Allah belum pernah menurunkan wahyu tentang permasalahanmu ini. Saya tidak bisa memberi nasihat apa-apa. Gitu. Tapi Khawlah tadi tidak berputus asa. Walaupun Nabi tidak memberi keterangan, dia sendiri yang berdoa langsung kepada Allah untuk meminta penjelasan. Dan Allah menjawab doanya Khawlah tadi. Luar biasa, atau wanita ini. Luar biasa. Yang keenam, boleh bersedekah. Seorang istri boleh bersedekah kepada suaminya apabila suaminya itu tidak mampu. Apabila suaminya itu tidak mampu dan istrinya punya kemampuan. Jadi sedekah yang paling bagus dari seorang istri justru kepada suaminya, Dia dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyenangkan suaminya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini tentang Khawlah binti Sa'labah yang berani menasihati Umar dan berani seolah-olah dalam tanda kutip menentang Nabi untuk keperluan mempertahankan rumah tangganya, sehingga turunlah menjadi penyebab turunnya ayat di Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah. Semoga kita ditolong Allah untuk bisa mengambil hikmahnya. Segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.